Ya, pasti pengaruhnya besar. Bapak-bapak kita lanjutkan dulu ya. Kita buka dulu, saya ingin menampilkan beberapa informasi dulu terkait dengan koalisi dan juga capres serta cawapres. Ini yang pertama, kita lihat bagaimana pengamat menyebutkan Megawati seakan dikepung nih untuk mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ini loh, ini kita membahas yang di media ya Mas Bimo ya. KIB akui masih kesulitan menentukan capres paling tepat karena akar rumput pada pilih Anies Baswedan. Nah loh nih KIB nih, goyang nih KIB nih. Belum deklarasi capres, KIB tunggu PDIP hingga kepastian koalisi perubahan. Oke, Mas Bimo, Arya Bima, kalau sebagai orang yang sangat tahu Bu Mega, kira-kira kalau kita melihat bagaimana kemarin di acara PDIP terakhir ya, kemudian ada Bu Mega bertemu di sebuah acara yang ada Mas Ganjarnya, apakah mungkin itu sebagai sinyal-sinyal mengenai capresnya PDIP? Begini, saya tahu persis tidak, tapi keajegan dari beberapa kali pengambilan keputusan di dalam menentukan seseorang untuk mendapatkan rekomendasi Bu Mega dalam kaitan pejabat publik ya. Memang populisme dan popularitas itu tidak diabaikan. Oke. Tetapi hal yang pasti tidak bisa diterima oleh PDI Perjuangan atau Bu Mega, hal yang terkait dengan diskusi, silaturahmi, ataupun apapun namanya, itu hanya kalkulasi kekuasaan elit aja. Nah ini harus jungkir balikkan menjadi hal-hal yang menyangkut kalkulasi kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan hal-hal yang lebih substansial. Bukan berarti kekuasaan tidak penting ya. Saya melihat keajegannya semacam itu. Nah kalau kemudian dibentur-benturkan hanya sekedar cepat deklarasi, itu hanya merupakan satu dinamika kepentingan elit di dalam proses keinginan mendapatkan jabatan dan kekuasaan, pasti itu tidak menjadi bagian dari background cara pandang dan cara berpikir PDI Perjuangan tadi, apakah atau benar Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, apakah benar Bu Mega ini terkepung harus mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDIP gitu? Terkepung? Iya, merasa dikepung nih sekarang nih. Harus Ganjar. Wah, harus Ibu Ganjar. Kan kalau Ibu tuh lagunya kan My Way ya. Mau dikepung mau di apapun saya kira tidak terlalu berpengaruh karena selalu melihat bagaimana konsistensi Ibu di dalam cara melihat persoalan politik ideologis dan persoalan yang tadi saya katakan kalau sampai persoalan bangsa ini dengan pemerintahan Jokowi yang dikasih mandat untuk 5 tahun ini kan PDI paling dominan. Kalau sampai pemerintahan Jokowi ini nggak beres, kan PDI ya. paling menunggu. mendapatkan akibat. Nah sebentar Mas, saya potong Mas, karena durasinya singkat banget nih. Kang Maman, KIB ini gimana? Tetap menunggu PDIP tadi katanya. Bahkan tadi Zulhas bagian dari KIB menyebutkan ini sudah mulai mendukungnya ke Anies Baswedan loh, akar rumputnya loh. Gini Mbak, yang pasti semua proses pengambilan keputusan itu akan kita bicarakan di 3 partai. Satu itu ya, itu fakta politik. Jadi kita mau bicara fakta politik dulu. Fakta politik hari ini kita bersepakat di 3 partai, apapun langkah ke depan keputusannya kita putuskan di 3 partai. Itu dulu satu. Yang kedua, fakta politik kedua, Partai Golkar melalui Munasnya sudah memutuskan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Itu fakta politik kedua. Nah tinggal nanti kita lihat perkembangan ke depan silaturahmi politik ini maupun komunikasi politik yang akan kita bangun. Nah, setiap partai tadi contoh P3 juga macam-macam kan, berdasarkan kalau kita buka ruang ini ke bawah pasti kan masing-masing punya usulannya masing-masing. Saya yakin juga di PDIP juga begitu kalau dibuka ruang. Nasdem juga awalnya pada saat dibuka ruang ke bawah usulan dari provinsi ini apa, ini kan bagian dari sebuah proses menampung aspirasi di bawah. Saya mau ke Bang Riza, ini PKB kan sudah dengan Gerindra, nih nunggu apa lagi? Kenapa nggak langsung insya Allah Pak kami Prabowo sudah wakilnya? Cukup sesungguhnya, tapi kami tetap memberi ruang kesempatan untuk membangun koalisi yang lebih besar. Dan kami yakin optimis koalisi ini akan semakin besar. Dan yang kedua yang paling penting, pemilu ini tidak hanya kontestasi, tidak hanya membangun demokrasi, tapi jauh lebih penting tujuan pemilu itu adalah menghantarkan tujuan bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur. Dan untuk itu yang dibutuhkan adalah calon pemimpin yang berkualitas, yang cerdas, yang jujur, yang teruji,
dan yang negarawan. Itulah sebabnya kenapa Partai Gerindra terus mengusung dan mendorong Bapak Prabowo sebagai presiden ke Walaupun depan. wakilnya masih ditunggu Karena nih ya. kami meyakini bahwa Bapak Prabowo lah nanti sebagai tokoh pemersatu bangsa di tengah keberagaman bangsa yang kita cintai. Baik, Gus Coy, Nasdem sudah fix, saya sudah tahu ya. Saya mau ke Bung Heta terakhir nih. Ini kan judul kita nih, koalisi Anies makin solid. Kira-kira siapa yang cocok jadi cawapresnya Anies? Mas Anies kan sudah mengajukan 3+1 tuh syarat. Yang syarat yang paling bawah yang saya sebut paling berat, chemistry. Wah. Harus ada chemistry sama Mas Anies tuh berat tuh menurut saya. Jadi keputusannya memang harus di dia. Tapi kalau boleh saya titip, harus yang berani cawapresnya Mas Anies. Jadi kalau ada gangguan sedikit-sedikit dicari-cari kesalahan, itu nggak nginjek rem, nggak nginjek kopling tuh. Terus maju bareng-bareng. Siapa yang gitu. berani Gus Coy? Nah tapi begini Mbak Anggi, tadi dari penjabaran elit-elit partai politik yang ada di sini, nampaknya agak menyampingkan juga maunya rakyat tuh. Jadi semuanya keputusan kongres terus tuh, terserah ibu, keputusan kongres, Munasnya begitu-begitu loh. Ini gara-gara threshold 20% mungkin, jadi agak dikesampingkan keinginan rakyat dan agak nggak diperhatikan tuh. Jadi kita ini sebagai rakyat itu nyaksikan akrobat politik aja tuh. Menikmatilah itu akrobat Jadi nanti politik apapun ya. yang diputuskan, apakah Anies, Erlangga, Ganjar, Puan ataupun Prabowo, kita terima aja pasrah. Ya ampun, sedih banget jadi rakyat ya. Ya itulah 20% tuh. Oke, tapi apapun itu kita berharap yang terbaik lah ya, yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia tentunya ke depan. Kita tunggu. Yang pasti sih kita akan nunggu PDIP kapan dan siapa, itu yang akan menentukan. Jangan-jangan ini nanti koalisi yang udah ada sangat cair, bubar lagi. Koalisi yang menyatukan, yang membuat harmonis bangsa ini. Amin, terima kasih. NU kita ingat pesan Gus Dur. Pemimpin yang paling ikhlas itu Pak Prabowo. Insya Allah jadi presiden 2029. Keikhlasan itu dalam hati, kita harus berhusnudzon, semuanya ikhlas. Oke, baik. Dan semua untuk kepentingan nasional. Amin, itu Jangan yang paling merasa utama. paling punya kepentingan nasional. Semua Oke, sama. terima Ya. kasih. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini. Kita juga akan menunggu yang terbaik untuk Indonesia. Siapa kira-kira orangnya? Kami akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.